Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lilis Puspitawati, kelas BKP 2, NIM 04204950. Hari ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Mahabbatullah, yaitu indahnya cinta kepada Allah. Mengurai arti cinta. Menurut Imam Ghazali, kata cinta mahabbah berasal dari kata hub yang sebenarnya mempunyai asal kata hab yang mengandung arti biji atau inti. Dari sinilah cinta menjadi inti kehidupan seseorang. Hakikat cinta. Hakikat cinta adalah kecondongan hati terhadap sesuatu. Ketika seseorang telah jatuh cinta kepada orang lain, maka ia akan berbuat apa saja yang disukai oleh orang yang ia cintai, yaitu mencintai apa yang ia cintai atau wala, dan pantang untuk melakukan perbuatan yang ia murkai, juga membenci apa yang ia benci atau bara. Itulah kezaliman cinta. Jika tidak demikian, maka akan dipertanyakan kecintaannya tersebut. Dalam Islam, cinta atau mahabbah merupakan salah satu pilar dari 3 pilar ibadah yang lainnya, yaitu yang pertama yaitu roja atau pengharapan, dan yang kedua yaitu khauf, yaitu rasa takut. Jadi, orang yang beribadah tanpa cinta seolah ia berjalan dengan pincang karena telah kehilangan salah satu pilarnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha pernah berkata, ada hamba yang beribadah kepada Allah karena ingin mendapatkan imbalan, itu ibadahnya kaum pedagang. Ada juga hamba yang beribadah karena takut siksaan, itu ibadahnya budak. Lalu ada sekelompok hamba yang beribadah karena cinta, itulah ibadahnya orang mukmin. Selanjutnya yaitu cinta Allah, cinta yang tertinggi. Sebanyak apapun ragam cinta, ia tidak boleh lebih besar dari cinta kepada Allah Ta'ala. Allah lah hulu cinta yang tertinggi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yaitu yang artinya, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasyik. Imam Ghazali menyatakan bahwa cinta kepada Allah adalah tujuan puncak dari seluruh makam spiritual dan ia menduduki derajat yang tertinggi. Sebagaimana dalam Al-Quran, yaitu yang artinya Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Selanjutnya, yaitu bukti kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Ada banyak tanda yang harus kita tunjukkan sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Di antaranya yaitu yang pertama, yaitu banyak berzikir. Bagi seorang muslim, berzikir merupakan hal yang amat penting untuk menjaga kedekatannya dengan Allah. Karenanya satu-satunya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggunakan kata katsira atau banyak adalah perintah zikir kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, yaitu yang artinya, hai orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Selanjutnya yang kedua yaitu selalu mengagumi Allah. Orang yang cinta kepada Allah Ta'ala akan kagum terhadap kebesaran dan kekuasaannya. Karenanya ia akan selalu memujinya dalam berbagai kesempatan, sebagaimana yang tercermin pada surah Al-Fatihah, yaitu yang artinya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selanjutnya yang ketiga yaitu ridho kepada Allah. Orang yang cinta berarti ridho dengan yang dicintainya. Karena itu bila seseorang mengaku cinta kepada Allah, maka ia pun harus ridho kepada segala ketentuannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, yaitu yang artinya,
Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin. Apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat dalam sesat yang nyata. Selanjutnya, yang keempat yaitu berkorban di jalannya. Tiada cinta tanpa pengorbanan. Begitu pula halnya dengan cinta kepada Allah Ta'ala, yang harus ditunjukkan dengan pengorbanan di jalannya. Allah berfirman dalam Al-Qur'annya, yaitu yang artinya sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Selanjutnya yang kelima yaitu takut kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang-orang ditawan. Sesungguhnya kami memberikan makan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Selanjutnya yang keenam yaitu berharap kepada Allah. Cinta kepada Allah juga membuat seseorang selalu berharap kepadanya, yakni berharap untuk mendapatkan rahmat, ridho, dan pertemuan dengannya. Allah berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Selanjutnya yang ketujuh yaitu selalu taat kepadanya. Ketaatan kepada Allah merupakan sesuatu yang bersifat mutlak. Karenanya manusia tidak bisa menggapai cinta Allah tanpa ketaatan. Allah berfirman dalam Al-Qur'annya yaitu artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya yaitu warna-warna cinta. Dalam Islam, selain cinta kepada Allah, ada beberapa macam cinta yang saling terkait dan terikat. Yaitu antaranya yang pertama yaitu cinta kepada Rasulullah SAW, yang merupakan buah yang paling utama dari cinta kepada Allah Ta'ala. Setidaknya ada 3 bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW, yaitu yang pertama mengikuti sunnah-sunnahnya, yang kedua memperbanyak salawat untuknya, yang ketiga memuliakan ahli baitnya. Selanjutnya yang kedua yaitu cinta kepada Allah Ta'ala. Pasti akan membuahkan cinta kepada syariat dan hukumnya. Siapapun yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasul-Nya akan tetapi tidak berkomitmen untuk mengamalkan dan memperjuangkan tegaknya hukum Allah dalam setiap lini kehidupan, pengakuan cintanya adalah dusta belaka. Yang ketiga yaitu cinta kepada sesama muslim. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya juga akan membuahkan cinta kepada sesama muslim. Karena pada hakikatnya sesama kaum beriman adalah bersaudara, dan persaudaraan yang hakiki itu hanya ada di antara orang beriman. Tidak akan sempurna keimanan seseorang jika belum bisa mencintai saudaranya sesama mukmin, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ada juga warna cinta yang lainnya, yaitu yang pertama yaitu cinta atau rindu kepada tanah air dan bangsa. Yaitu yang pertama cinta atau rindu kepada tanah air dan bangsa. Imam Hasan Al-Banna menyebutkannya sebagai wathaniyatul hanin, sebagaimana juga cinta kepada seluruh tanah umat Islam di penjuru dunia tanpa terkotak-kotak oleh nama dan bendera.
Cinta kepada tanah air terbukti dengan perjuangan untuk memerdekakannya dari penjajahan asing dan upaya yang kuat untuk melindunginya dari kerusakan dan ambisi pribadi, serta kesungguhan untuk memakmurkannya dengan memilih pemimpin yang bersih, peduli, profesional, penuh cinta dan harmoni, juga mau bekerja nyata untuk rakyatnya. Selanjutnya yang kedua yaitu cinta kepada pasangan dan keluarga. Di antara ragam cinta yang lain adalah cinta kepada pasangan dan keluarga. Cinta itu terwujud dalam ketulusan dan kesetiaan, tanggung jawab dan pengorbanan, kasih sayang dan romantisme yang dibingkai dengan indahnya cinta kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya masuk ke kisah cucu Rasulullah dengan sang ayah. Sewaktu masih kecil, Husain, yaitu cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya kepada sang ayah, yaitu Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu anha, apakah engkau mencintai Allah? Ali pun menjawab, ya. Lalu Husain bertanya lagi, apakah engkau mencintai kakek dari ibu? Ali kembali menjawab, ya. Husain bertanya lagi, apakah engkau mencintai ibuku? Lagi-lagi Ali menjawab, ya. Husain kecil kembali bertanya, apakah engkau mencintaiku? Ali menjawab, ya. Terakhir si Husain yang masih polos itu bertanya, ayahku, bagaimana engkau menyatukan begitu banyak cinta di hatimu? Kemudian Ali pun menjelaskan, anakku, pertanyaanmu hebat. Cintaku kepada kakek dari ibumu, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibumu Fatimah radhiyallahu anha, dan kepada kamu sendiri adalah karena cinta kepada Allah. Karena sesungguhnya semua cinta itu adalah cabang dari cinta kepada Allah Ta'ala. Setelah mendengar jawaban dari ayahnya itu, Husain pun tersenyum mengerti. Wallahu alam bishawab. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.